Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, Ibu mau ingetin, jangan lupa kalian mengerjakan makalah maksimal dikumpulkan nanti jam 12 malam. Baik, Ibu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Tin, Ya, tidak. Selalu kalau kita rapat ketemu udaranya. iya, dulu aku siapin. Bukan nanti malam kita mau kerja kelompok. Iya, ntar aku juga bakal datang. Jangan lupa ya datang. Iya, Rahma. Dengan kita nanti malam loh. Iya, Rista. Iya. Cuplikan yang baru saja kita tonton tadi merupakan salah satu contoh mahasiswa yang sedang mengalami stres akibat tugas yang menumpuk. Jadi teman-teman, stres merupakan masalah umum yang sering kita hadapi di dalam hidup. Kalau menurut Kupriyan Zanon tahun 2014 menyatakan bahwasanya stres menjadi bagian dari hidup modern, yang artinya stres sudah menjadi hal yang tidak bisa kita hindari lagi, entah itu di sekolah, tempat kerja, rumah, atau lainnya. Stres juga bisa dialami oleh siapapun. Gak cuma orang dewasa, tapi anak-anak, remaja, bahkan orang tua juga bisa terkena stres. Intinya, stres bisa dialami oleh siapa saja dan di mana saja. Tapi teman-teman, yang jadi masalah kalau stres yang kita alami itu terlalu banyak dan terlalu berat. Karena menurut Lim dan Wang tahun 2014, mereka berkata bahwasanya stres yang berlebihan itu dapat membahayakan entah itu kesehatan kita ataupun pikiran kita. Maka dari itu, stres sudah menjadi bagian dari kehidupan para mahasiswa di dunia perkuliahan. Nah, penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri dari stres agar dapat mengatasinya. Dari fisik sendiri, stres biasanya menyebabkan kelelahan walaupun kita sudah cukup tidur. Ditandai dengan tubuh yang lemas, otot-otot tegang, terutama pada bagian leher dan juga bahu, dan seringkali merasa sakit kepala atau migrain. Kemudian ada gangguan tidur yang umum seperti susah tidur atau tidur tidak nyenyak. Bahkan ada juga yang mengalami gangguan pencernaan seperti mual dan sakit perut. Selain itu, secara emosional kita biasanya sering merasa mudah marah atau frustasi, kemudian kecemasan itu sering muncul terutama saat menghadapi tenggat waktu. Dan kita bisa kehilangan motivasi untuk mengerjakan tugasnya. Perubahan suasana hati yang sangat cepat juga menjadi tanda umum, seperti yang awalnya bersemangat menjadi sedih atau sebaliknya. Nah, dalam kemampuan berpikir saat kita stres pun dapat berpengaruh, seperti biasanya ditandai dengan sulit fokus, overthinking, dan sering lupa terhadap detail kecil. Terkadang kita juga bisa bingung untuk menentukan prioritas mana yang harus diutamakan, sehingga semua tugas terasa berat. Selain itu, perilaku kita juga bisa berubah. Kita mungkin cenderung menunda-nunda tugas atau prokrastinasi, memilih melakukan hal lain daripada menyelesaikan tugas. Ada pula yang mengisolasikan diri, jadi menjauhkan diri dari teman atau keluarga. Perubahan pola makan juga sering terjadi, misalnya makan menjadi berlebihan atau justru kehilangan nafsu makan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, yang pertama adalah dengan manajemen waktu yang efektif. Mahasiswa harus belajar untuk mengatur waktu mereka dengan baik, seperti menetapkan tenggat waktu yang realistis dan menghindari penundaan. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, maka dapat membantu untuk mengurangi tekanan dari tugas-tugas yang menumpuk. Yang kedua adalah teknik relaksasi dan mindfulness. Mahasiswa dapat mempraktikkan meditasi, pernapasan dalam, atau latihan mindfulness lainnya untuk meredakan ketegangan fisik dan mental. Ini membantu mereka merasa lebih tenang, meningkatkan konsentrasi, dan menghadapi tantangan akademik yang lebih baik. Yang ketiga adalah dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial, maka mahasiswa dapat berbicara tentang masalah mereka, berbagi pengalaman dengan teman-teman, atau mencari nasihat dari orang-orang yang peduli. Ini memberikan mereka rasa dukungan dan membuat mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi konflik akademik. Yang keempat yaitu mencari bantuan dari konselor atau profesional.
profesional yang berpengalaman dalam bidang kesehatan mental. Dadah! Nah, kita akan membahas mengenai cara mencegah stres. Pertama, kita dapat melihat atau mengetahui mengenai apa sih pemicu stres sendiri. Nah, sebagai mahasiswa, biasanya mahasiswa itu mengalami stres akibat tekanan belajar atau tekanan dalam perkuliahan. Maka dari itu, kita dapat melakukan memanage waktu dengan baik, seperti melakukan perkuliahan dengan baik sehingga terarah dan terencana. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan keseimbangan antara bersosialisasi atau bergaul dengan teman sebaya, sehingga kita dapat mencurahkan atau saling curhat mengenai permasalahan kuliah atau permasalahan individual, sehingga kita memiliki pendapat atau saling berpendapat dengan teman. Kita bisa melakukan motivasi diri atau mencari support system kepada teman, orang tua, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Cara lain yang dapat kita lakukan adalah dengan bimbingan konseling atau bimbingan akademik kepada dosen mengenai perkuliahan atau mengenai sistematis belajar dan cara belajar yang baiknya. Kita juga dapat melakukan aktivitas fisik seperti melakukan olahraga atau melakukan aktivitas positif seperti melakukan hobi, membaca buku, melihat film, mendengarkan musik, dan yang lain-lain. Nah, pemicu lain biasa dilakukan mahasiswa adalah begadang dan nongkrong terlalu malam, sehingga kita harus bisa memanage waktu untuk istirahat dengan baik. Jadi sekarang kita akan membahas tentang fakta dan mitos dalam perkuliahan. Jadi faktanya itu, stres dalam kuliah itu sangatlah normal dan dialami oleh hampir seluruh mahasiswa di perkuliahan. Stres ringan itu bisa membantu meningkatkan fokus kita dan produktivitas kita terhadap satu tugas tersebut. Dan stres yang berlebihan itu dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental kita. Tapi stres itu dapat dikelola dengan memanajemen waktu, olahraga, dan teknik relaksasi. Nah, sekarang itu mitosnya. Mitosnya itu banyak banget orang yang ngomong kalau stres itu selalu buruk dan harus dihindari, tapi ternyata itu nggak benar. Jadi stres tersebut ini malahan harus kita tangani dan harus kita tuntaskan. Nah, terus banyak banget nih yang bilang mahasiswa yang pintar itu tidak pernah mengalami stres. Itu nggak benar. Malahan mahasiswa yang pintar itu mereka kayak selalu belajar terus, dituntut untuk selalu bagus. Nah, itu malahan membuat mereka itu stresnya lebih besar daripada kita yang misalkan kita yang santai gitu. Terus menghindari tugas akan mengurangi stres. Itu nggak benar. Jadi kalau misalkan kita ada tugas dan kita nggak mau stres, itu malah kita harus segera mengerjakannya supaya tugasnya itu tidak menumpuk dan tidak membuat kita stres. Lalu banyak orang juga yang bilang kalau mengalami stres itu berarti Anda gagal. Itu nggak benar juga. Jadi kalau misalkan kita stres itu bukan bertanda kalau kita gagal. Jadi itu tuh nggak membuat kita tuh harus menyerah gitu. Jadi kita itu harus menangani stres tersebut secara baik. Cara berempati yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Gunakan bahasa tubuh seperti mengangguk ataupun dengan melakukan kontak mata. Yang kedua, tunjukkan rasa peduli. Sampaikan kepada mereka bahwa di sini kamu ada untuk mereka. Yang ketiga, hindari melakukan penilaian atau saran cepat. Jangan katakan kepada mereka, jangan terlalu dipikirkan, tapi katakanlah, apa yang bisa aku bantu? Yang keempat, ajukan pertanyaan terbuka. Biarkan mereka bercerita lebih banyak tentang perasaan dan situasi mereka. Kamu dapat mengajukan pertanyaan kepada mereka seperti, apa yang paling mengganggumu akhir-akhir ini? Dan yang terakhir, dorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Jika situasinya berat, bantu mereka untuk mempertimbangkan konsultasi kepada psikolog ataupun konselor. Jadi, bagi kalian semua yang mengalami stres dalam dunia perkuliahan, kalian bisa